Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Sekretariat Negara, Kemelut satu pintu. Menteri Sekretaris Negara dinilai minus oleh DPR. Juga dituduh ingin membuat Sekretariat Negara sekuat di zaman Presiden Soeharto. Menteri Sekretaris Negara dalam kurung Mensesnek Bambang Kesowo dibikin mati kutu Selasa pekan lalu. Pejabat yang sudah lama malang melintang di lingkungan Sekretariat Negara itu habis-habisan dipelonco di Komisi 1 DPR. Apa boleh buat, Bambang kini 56 tahun yang lulusan Harvard Law School 1983 diberi nilai minus. Sepertinya dia tak siap, kata Ibrahim Ambong, Ketua Komisi 1 DPR. Hari itu Bambang diundang ke Senayan untuk menjelaskan berbagai persoalan di lingkungan Sekretariat Presiden. Dari pukul 09.00 hingga 13.00, pertanyaan mengalir tanpa jeda. Rapat kerja berlangsung panas terutama saat menyentuh pengelolaan Istora Bung Karno, dana perjalanan Presiden ke luar negeri, dan rencana pemakaian bantuan luar negeri. Ketika diminta menjelaskan pemasukan pengelolaan Istora, Bambang hanya menjelaskan sudah masuk ke kas pemerintah. Namun ketika didesak kemana saja dana ditempatkan, ia tak bisa menjelaskan. Begitupun saat ia dicecar pertanyaan berapa besar dana yang ada dan berapa yang sudah dipakai untuk perjalanan Presiden ke luar negeri. Dia cuma berjanji akan menyiapkan rincian pembiayaannya seminggu lagi, kata Ibrahim. Para anggota Komisi 1 jengkel. Bambang dianggap menyepelekan acara tersebut. Padahal daftar pertanyaan sudah dikirim seminggu sebelumnya. Namun Bambang sendiri sebetulnya baru 2 hari di Jakarta setelah 2 pekan mengikuti misi muhibah Presiden Megawati Soekarno Putri ke Amerika Serikat dan Jepang. Di lingkungan Sekretariat Kepresidenan, Bambang juga mulai tak populer. Namanya sering dipelesetkan menjadi Bambang Sok Kuwoso, Sok Kuasa. Maklum, sejak menjadi Sekretaris Wakil Presiden dalam kurung Wapres Megawati, ia sudah membawa organisasinya menjadi penting. Sekretariat Wapres ia sulap menjadi birokrasi yang kuat. Bahkan atas nama Wapres Megawati, ia dapat meminta draft keputusan Presiden untuk disinkronkan dengan kemauan Wapres. Sehari setelah mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid meninggalkan Istana Negara, Kamis 26 Juli 2001, Bambang langsung memindahkan para staf protokol Wapres yang semula melayani Megawati menjadi protokol Presiden. Para staf protokol bekas Presiden Gus Dur dipindahkan ke Istana Wapres. Padahal waktu itu Bambang belum menjabat Mensesnek. Ia juga langsung memberhentikan Wahyu Muryadi sebagai Kepala Biro Protokol Istana. Setelah resmi jadi Mensesnek, menurut sumber gatra di Istana, Bambang makin menjadi-jadi. Untuk rapat kabinet misalnya,
Ia mengatur siapa yang bisa hadir dan siapa yang tidak. Pernah kata sumber itu, Bambang tak menyertakan sekretaris militer, padahal para deputinya ikut hadir. Para menteri juga mengeluh dipersulit ketika akan menemui presiden. Rencana yang kontroversial adalah keinginannya menjadikan sekretariat Wapres di bawah sekretariat negara. Berbagai kalangan menduga Bambang ingin mengembalikan sekretariat negara sebagai badan super seperti di era Presiden Soeharto. Ia dianggap tak konsisten. Pasalnya justru dia sendiri yang membuat konsep sekretariat Wapres terpisah dari sekretariat negara. Kepada wartawan, Bambang Kesowo menyebutkan ide penggabungan itu semata-mata demi efisiensi. Saya bukan politikus, katanya menepis anggapan ada agenda politik di belakangnya. Toh penjelasan ini tak memadamkan kecurigaan. Apalagi menurut sumber Gatra, Bambang sempat menyodorkan seorang perwira tinggi militer untuk menduduki posisi tersebut. Padahal meski hanya lisan, ketika itu Hamzahas sudah mempercayakan posisi sekretaris Wapres kepada Laude M. Kamaluddin. Wapres sendiri menurut Laude ingin sekretariat Wapres tetap dipisah. Logis saja, beliau kan ingin dibantu staf yang di bawah kendali beliau, katanya kepada Gatra. Keinginan Wapres itu menurut Laude sebelumnya sudah disampaikan kepada Bambang. Tak hanya Wapres, DPR juga tak setuju dengan rencana penyatuan itu. Sekretariat negara bisa jadi lembaga yang amat berkuasa, kata Ibrahim Ambong, Ketua Komisi 1. Menghadapi penolakan yang berujung kemelut ini, Bambang Kesowo tak melanjutkan rencana itu. Ia tampaknya juga mengurungkan niatnya untuk menempatkan sekretaris kabinet, sekretaris presiden, dan sekretaris militer dalam ruang satu pintu di bawah kendalinya. Hidayat Tantan, Asrori S. Karni, dan Sigit Indra. Gatra 13 Oktober 2001, halaman 38.